عباده المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجن أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat serta karunia-Nya. Salawat dan salam satu juta berlimpah kepada junjungan keharibaan yang besar baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman, dan semoga juga keridhaan Allah serta curah dan berlimpah kepada Nabi Muhammad kita Sayyidina Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Tijani beserta seluruh zuriat beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahli beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Al-Hidayatul Rabbaniyah fi Fiqh Tariqah At-Tijaniyah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa fi 'ulumihi fi ad-darain. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu alaihi al-i'tiqadu fi sidqi jami'i ma warada anhu min ghairi kazajatin wa na'tiradin wa lamkitab wa intiqadin wa min ghairi kufri wahidin liman tasabba lahu. Maka wajib bagi seorang ikhwan tijani untuk meyakini atau mengiktikadkan dalam mempercayai semua yang mendatang daripada Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu tanpa ada perasaan sempit hati ataupun menentang ataupun mengkritik. Nah, jadi semua hal yang telah disampaikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu itu wajib kita yakini kebenarannya. Kada boleh kita mengkritiknya dan kada boleh kita mengiktiraf, menentang pendapat tersebut atau kada menerima pendapat tersebut. Nah, jadi harus kita terbuka, membuka hati kita seluas-luasnya untuk menerima ataupun mempercayai semua yang disampaikan oleh Syekh radhiyallahu ta'ala anhu apabila yang disampaikan sendiri itu bujur gitu nah riwayatnya. Nah, karena jangankan Syekh Ahmad At-Tijani, Rasulullah aja ada memalsukan hadis itu. Nah, ini berkata seorang lalu dipatahkannya itu hadis Nabi. Dari karena itu Syekh itu pernah ditanyai orang, Ayub dan Mu'alim, apakah ada orang yang berdusta atas nama dia? Lalu Syekh menjawab, kalau na'am, memang ada orang-orang yang berdusta atas nama Syekh. Dan dari karena itu apabila sebuah riwayat yang menyampaikan kalau Syekh Ahmad At-Tijani itu harus kita verifikasi dulu di kitab mana, siapa yang menulisnya. Nah, kalau memang itu dari Syekh, wajib kita percaya.
Nah, tapi kalau itu ada indikasi orang berkata atas nama Sidin, berulah-ulah sebuah perkataan lalu dinisbahkan kepada Sidin, nah ini kita harus boleh juga saja. Nah, seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus berhubungan langsung dengan Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun takrirnya Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau Rasulullah SAW, tapi tidak pernah disambat Nabi, nah ini orang ini termasuk dapat ancaman Rasulullah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ujian Nabi, barang siapa yang berdusta atas diriku, artinya uji Rasulullah kayak ini, padahal Rasulullah menyampaikan, maka hendaknya dia mencari tempatnya dia di neraka, artinya pasti masuk neraka sudah. Nah, jadi kisahnya dari itu kenapa jadi banyak waqul hadis, kenapa jadi banyak hadis palsu, salah satu penyebabnya karena orang sibuk mengkaji fikih dan mengaji sejarah. Nah, di zaman-zaman setelah zaman Rasulullah, di zamannya para tabi'in, khususnya pada zaman Imam 4, itu orang sibuk mengaji fikih, sibuk mengaji sirah nabawiyah. Nah, jadi rujukan tentunya Maghazi Ibnu Ishaq. Maghazi Ibnu Ishaq, kitab sirah, nah judulnya Maghazi. Nah, dikarang oleh Ibnu Ishaq. Nah, ketika hal ini sudah menjamur benar di antara kaum muslimin, tren-trennya waktu itu adalah belajar fikih dan belajar sirah, sehingga ada banyak lagi orang yang mempelajari Quran. Ada banyak lagi orang yang takhasus, spesialis mempelajari Quran. Nah, dari tafsirnya, qiraatnya dan yang lainnya. Nah, lalu di sini ada pihak-pihak yang berinisiatif untuk mengolah hadis-hadis palsu, yang berbicara tentang kelebihan Al-Quran, yang berbicara tentang kelebihan baca Quran atau mempelajari Quran. Niatnya tuh baik, awalnya tuh cuma caranya salah. Niatnya tuh supaya orang kembali mempelajari Quran. Nah, niatnya tuh supaya mempelajari Quran ini jadi tren juga, kayak pelajari fikih. Nah, tapi caranya salah. Nah, walaupun tujuannya baik, caranya salah, kadang-kadang juga hasilnya baik. Kenapa? Al-ghayah al-wasilah min al-ghayah. Mengarahnya perantara itu bagian daripada tujuan juga. Artinya walaupun tujuan itu bujur, cara untuk mendapatkan tujuan tadi harus bujur juga. Kada boleh caranya itu salah, asal niatnya bujur, asal tujuannya bujur. Nah, itu kada boleh gitu, karena al-wasilah min al-ghayah. Nah, jadi kita meyakini adalah semuaan yang sahih daripada Sidi Syekh yang pernah disampaikan Sidi, kita percayai. Nah, baik itu yang telah lalu yang berkaitan dengan hukum fikih ataupun berkaitan dengan hadis Nabi. Nah, banyak Sidi Syekh menjelaskan di Jawahirul Ma'ani itu berkaitan tentang tafsir, berkaitan tentang hadis, itu wajib kita yakini kebenaran. Dan kadang-kadang Sidi ada juga menyampaikan sesuai dengan kasyaf itu, sesuatu yang belum terjadi lagi disampaikan sih, dan itu wajib juga diyakini kebenarannya. Tentang misalnya Imam Mahdi dari kalangan Tijani, gitu, tentang akhirnya di akhir zaman untuk kembali kepada tarekat Rasulullah berapa, itu wajib kita yakini kebenarannya itu. Kita kadang meremehkan pendapat orang lain, silakan orang pendapatnya tentang akhir zaman, ada ya masing-masing ulama itu, cuma kita meyakini apa yang disampaikan oleh Sidi Syekh radhiyallahu ta'ala.
Nah jadi di antara kasyaf yang pernah disampaikan oleh Syekh Tijani radhiyallahu anhu, secara johir itu salah kasat kita. Cuma dalam masa nalapas kasat itu akhirnya terbukti kebenarannya. Nah itu adalah cerita Syekh Tijani radhiyallahu ta'ala anhu yang mana Sidin mewasiatkan, bila aku meninggal di sini maka nang mengimami sholat jenazahku itu kayaknya si Khalifah Talib murid Sidin. Pesan Syekh Tijani ini, karena bilang meninggal lah di sini lah Imam Khalifah Talib. Nah pas Syekh Tijani itu meninggal, ternyata Syekh Khalifah Talib ini murid Sidin itu kadeda di manifest karena lagi melaksanakan ibadah umrah ataupun haji gitu lah. Walhasil di Haramain di sini, entah itu di Makkah atau di Madinah, kadeda di Maroko. Walhasil nalain jadi imam karena awal Syekh Khalifah Talib menjadi imam. Padahal Syekh Tijani mewasiatkan bila aku meninggal di sini menjadi imam sholat jenazah bukan Khalifah Talib. Nah ini kan secara johir ini salah kasar sebutnya. Nah ternyata berlalunya waktu Syekh Tijani kan berpesan, bila aku meninggal di sini anakku ini Muhammad Al-Habib dan Muhammad Al-Kabir ini kena menikahkan ke Jazair. Jangan jadi di Maroko lagi, harus ke Jazair sana. Karena Sidi Muhammad Al-Habib, Sidi Muhammad Al-Kabir, anak Sidi Syekh ini termasuk dari sayangnya raja. Nah raja itu meminta harus lagi melanggar daripada amanah Syekh Miromulik. Tetap di Maroko akhirnya anak Sidi itu Sidi Muhammad Al-Habib dan Sidi Muhammad Al-Kabir. Nah pada suatu hari raja memberi Sidi Muhammad Al-Habib sama Al-Kabir ini kuda yang sangat bagus. Nah, kuda yang dirawat oleh raja, kuda yang ada di istana. Nah kuda itu apa ini kan? Nah harganya ada sampai 5 M saya mau kuda tuh. Ada pada mobil kuda tuh. Lagi kuda-kuda yang sampai tingginya 2 meter. Nah jadi senang aja sih Muhammad Al-Habib Syekh Al-Kabir ini diberi raja kuda yang baik, kuda yang bagus pada bentuknya. Ketika menggunakan kuda tadi dilihat oleh anak raja. Lalu anak raja ini tidak terima, ya kenapa? Kudanya pun apa? Kenapa jadi berikan membawa? Nah kamu ini dari bekam gitu. Walhasil anak raja ini karena masih umur remaja, nanti kan umur 50 hari masa mau ada masih remaja anak ini untuk meninggal sedih. Walhasil ada daripada penjaga istana tuh memang menyampaikan kayak itu, ya memang Abah Pian gitu. Nah pangerannya sudah memberiakan uang pun sedikit udah tadi, tapi tetap anak raja tadi hendak ambil udah dari uang. Akhirnya apa? Merasa diketuakan anak Syekh, ayo sudah ambil bonikamnya. Kami ada lagi di Maroko nih. Ini penjazairannya lagi. Nah, membawa hati anak Sidin nih. Lalu akhirnya malam-malam orang sunyi di jauh ya, tabuk Sidin makam Syekh itu. Nah, dibawa jasad Syekh itu oleh anak Sidin. Sudah kami ada lagi di Maroko. Dibawa juga apa?
Eva. Dan itu biasanya kan udah tahunya itu awalnya tuh karena sih rapi benar, jadi diulah sih udah kayak sejenis kayak tikar, tetap isi pula kayak tanah. Nah entah kayak apakah dia menggeser tikar tuh sekali pas wajib pas subuh lah, tak buka pas kosong. Pakai di tanah, maka sudah dibawa ke jalan menuju Jazair, abut bulan raja abut. Lele-lelenya abut. Nah di situ akhirnya ada peran Syekh Ali Tamasini. Syekh Ali Tamasini termasuk yang diamanahkan juga anak sendiri berdua nih. Nah lalu dibujuk oleh Syekh Ali Tamasini, akhirnya akun berdua nih anak sendiri sudah silakan dari bawa bulik abah nih. Kami tapi kan bulik lagi ya, kami tetap ke Jazair juga. Tetap anak saya juga jadi kada masih dari bang. Akhirnya si Umar Habib masih kaget lanjut di Jazair, jasad si desa itu dimandiakan basah, dimandiakan dikafani basah dan disolatkan imamnya si Wali Putar. Terjadi juga akhirnya kan mau pada mau atau menunjukkan kasar itu jujur dan dikebumikan bahasa di Zawiyah Nada. Nah, jadi kalau kasab seorang wali itu bertingkat-tingkat. Semakin bersih mata hatinya, itu semakin kemungkinan untuk kebenaran kasab itu semakin besar. Nah, coba lagi yang ngaran wali ini lain nabi dan rasul. Dengar wali ini lain nabi dan rasul, kadang-kadang tuh dia bisa salah. Karena apa? Karena kadang masuk juga. Nah cuma semakin tinggi derajat kewaliannya, maka semakin besar juga kemungkinan kebenaran kasabnya itu. Nah seperti sini saya, walaupun secara zahir dulu, wah ini kenapa jadi namanya jadi imam? Berarti wasiat si ini. Nah ternyata setelah sekian waktu terjadi juga itu, tetap juga pun si disena terjadi. Nah jadi kasab itu bertingkat-tingkat kita lah, bertingkat-tingkat kada sama antara wali yang derajatnya di bawah dengan wali yang derajatnya di tengah ataupun wali derajatnya di atas itu kada sama. Nah, semakin tinggi kasab seseorang itu kadang jangkauannya jauh lebih luas. Kada sekadar waktu sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, ada sampai puluhan tahun orang datang. Jadi, min ghairi bughdi wahidin mimman intasabalahu ma atlaba man idda'a mahabbata syaikhin wa huwa yakrahu wahidan min jama'atihi. Dan tentunya tidak diizinkan, tidak dibolehkan bagi murid Tijani untuk membenci satupun orang yang bernisbah kepada Syekh Tijani. Artinya kita tidak boleh membenci siapapun orang yang ada hubungannya dengan Syekh, baik itu juriat Syekh seorang ataupun para khalifah Sidin, ataupun para muqaddam Sidin, ataupun para murid Sidin, ataupun bahkan muhibbin Sidin. Atau udah dibolehkan gitu untuk membenci, karena alangkah dustanya orang yang mengaku mencintai seorang guru, seorang syekh, sedangkan dia membenci satu saja orang yang menjadi murid atau menjadi jamaahnya guru tadi. Wakata fi haqqi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qada fi haqqi rabbih wa la taqrah makhluqan mutlaqan. Demikian pula dalam hak nabinya ataupun Tuhannya. Nah, artinya alangkah dustanya kita kalau mengaku mencintai Nabi, tapi kita masih ada membenci satu saja daripada umat Nabi. Atau alangkah dustanya kita mengaku mencintai Allah, sedangkan kita masih ada membenci satu saja umat, satu saja makhluk ya Allah.
Nah dari karena itu kita hendaknya kadang membenci satu makhluk pun ada di muka bumi ini. Karena kebencian itu kadang mendatangkan kebaikan ya. Nah ngarannya kebencian itu kadang mendatangkan kebaikan. Nah ngarannya kebencian itu ujung-ujungannya mendatangkan dendam. Nah ngarannya kebencian itu akhirnya apa? Mendatangkan ketidaktenangan. Karena hasil daripada amarah yang berkobar-kobar yang ia simpan dalam kebencian tadi. Nah jadi hendaknya kita sebagai pengamal tarekah ya harus bersih jujur gitu. Kita jangan sampai membenci. Kita boleh aja merasa ada cocok tuh boleh aja. Pernah ulun mau kerja waktu di Maroko, ada salah satu muqaddam yang dari luar lah, lain orang Arab lain. Nah juga waktu itu pas masuk ke Zawiyah ada muqaddam itu tadi ujian Buya deh bahasa Buya menanda butuh hasanah gitu ya. Aku rasa kalau cocok pun itu jadi. Nanti kita seorang ini gitu, tetap butuh dia bisa pintar itu lah. Sudah lagi Buya ucap kayak itu sudah. Jadi kadang-kadang yang waninya butuh padahal muqaddamnya itu masyhur. Aku kada cocok juga ya. Itu di sini. Kadang benci, cuma ada cocok di sini. Cuma akhir-akhirnya malah muqaddam itu tadi melihat Buya malah bawahi foto kita. Yang orang membawahi ya dia menghargai juga saja. Nah artinya apa? Kita kalau ada cocok lama-lama kan orang dipaksa aja. Nah, baik itu ikhwan ataupun seorang muslim secara umum kata aku dipaksa karena al-arwahu junudun mujannadah. Nah roh itu sudah berkelompok-kelompok. Idza ittafaqa ittaqafa. Jadinya cocoknya kan merasa damai kelompok itu. Wa idza ikhtalafa tanakara. Apabila sudah kada cocok makanya saling mengingkari. Nah jadi manusia itu sudah dari alam roh nih sudah ketahuan gitu kan. Cocok-cocokan itu dari alam roh sudah. Nah lalu ketika di dunia akhirnya apa? Berlanjut lagi nanti alam roh tuh. Bilanya sudah cocok dari alam roh maka jangan mencocokkannya. Tapi bila sudah dari alam roh kada saling cocok, nah itu kayak apa aja juga kada mau cocok. Nah itu sudah ada hadisnya juga. Ya yang nyata itu nah antara roh orang beriman, roh orang kafir kada akan mau cocok. Kayak apa aja ngalih mencocokkan. Antara roh orang yang fasik, ahli maksiat, dan orang soleh, ngalih mencocokkan. Nah, jadi kalau kita rasa kada cocok, orang itu boleh-boleh aja kita jaga jarak. Cuma kita membenci, kita boleh. Muar, boleh kita. Nah, itu. Ya sudah ya kita kada cocok. Jaga jarak kayak lagi sudah. Ya macam-macam penyebabnya kada cocok lah macam-macam. Kadang-kadang pembawaan kada sama, budaya kada sama. Contoh kita orang Banjar ya, alon gitu orang Banjar nih, alon Banjar tuh santai. Banjar tuh gamat, apalagi buat keluar. Bintang lo ya lembet banget berpadir. Kita ini kurang lebih jalur Sunda juga. Bukan itu ada kemiripan orang Sunda orang Banjar nih. Kira tuh kita kadang-kadang bakalan orang budayanya kada sama, sukunya kada sama. Misalnya kalau orang Bugis, kaki tuji, ya Bugis itu akhirnya langsung cari banyak anggota. Nah kadang-kadang kan cocok kita tuh dari suara itu kan cocok sudah. Inya bapandir, kita tuh masa disaliki kita nih. Dan itu terjadi orang pernah berkisah nih Minanto nih gis gitu lah. Ini Banjar ada kau juga tahan rumah tangga itu merasa disering kita harus sudah lelaki kan. Padahal makanya itu sudah pandai lelaki. Nah,
Jadi dipikir-pikir itu dulu anak kawin tuh menekada sama apa jangan sakelannya nih, cara bukan dir, cara apa, ada hal lain. Nah itu ada hubungannya itu dengan geografis. Nah biasanya orang-orang menyaring bebandir itu geografisnya itu bila ada di laut atau di gunung. Nah jadinya bebandir itu perlu nyaring. Kalau di sekitar laut tuh kan ada suara ombak. Nah di gunungnya juga antara rumah dengan rumah yang lain itu jauh. Dari nenek moyang itu sudah itu. Nah ditambah lagi orang di sekitar laut ini pemakannya itu rata-rata daging, kan nelayan. Jadi sedikit aja tuh senggol bacok jadinya. Lebih dalam kita gitu lah. Kata pemakan iwak, kata makan daging. Pucuk Jawa makannya lain udah lu kan. Nah terus psikologis manusia itu berlaku juga di situ. Nah jadi masuk dulu di sini kan, nah, kalau kita rasa ada cocok, lawan fulan gitu, atau ada cocok sudah aja jangan dipaksa gitu. Karena ada 3 hal gitu lah yang ada dipaksa tuh. Pertama itu makanan. Karena Tuhan kita rasakan cocok jangan dipaksa-paksa. Kita memaksakan ujungnya bermudarat kesan kita. Apalagi kita misalnya berjalan ke India sana ya Allah, nah kita melihat di YouTube tuh ya, makanan India tuh, perindapan tuh, nyata kali cocok sudah untuk kita, jadi masa paksa. Ada yang orang barat apa India sana, paksa-paksanya makan bisa masuk rumah sakit. Ada apa? Nah yang kedua, yang kamu dipaksakan itu pakaian. Pakaian tuh kita diberi uang tapi kita rasa kalau cocok makanya dipaksa. Kayak apa makanya dipaksa? Mungkin itu rasa kada pas gitu kan. Apalagi misalnya orang tua diberi orang baju orang kekanakan, baju hem yang jengkes itu punya kan dikain makanya itu yang paksa-paksakan. Yang ketiga kalau dipaksakan tuh kawan. Karena kalau dipaksakan kita rasa ada cocok udah kayak apa kan? Ujung-ujungnya memang tahu hal benar ya. Kita hormati ya. Nah itu juga dalam urusan mereka ini. Kita pilih yang cocok, yang setelah kita. Nah kalau cocok tuh ya dimusuhi jangan, dibenci jangan. Terus Inna insani adal kafi wa innaka tuhibus syari'ata wa tubghidu khilafaha. Wa ma arabtahu syari'atan fa ahibbahu wa ma arabtahu ma'siyatan aw kufran fa abghidhu. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Nah kecuali sekedar bagian daripada kemanusiaan sendiri. Ketika engkau mencintai syariat, maka engkau pasti akan benci kepada sesuatu yang berbeda dengan syariat, yang berlawanan dengan syariat. Maka sesuatu yang engkau ketahui itu bagian dari syariat, maka hendaknya engkau cintai. Dan sesuatu yang engkau ketahui bahwasanya itu maksiat ataupun kekafiran, hendaknya engkau benci. Jadi karena itu cinta karena Allah ataupun benci karena Allah itu bagian daripada keimanan. Nah jadi kita menghendak dua dan kita benci itu adalah perbuatannya. Nah kada sesuai dengan syariat tadi ataupun kekafirannya. Nah kada sesuai dengan syariat. Nah itu yang kita benci. Sedangkan makhluknya jangan kita benci. Zatnya, jasadnya jangan kita benci. Jadi yang kita benci itu sesuatu yang mendatang dalam dirinya, yaitu maksiat tadi, ataupun kekafiran tadi. Itu yang kita benci. Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu Siddiq ketika pertemuan orang non muslim itu Siddiq tetapi Allah memandang. Kenapa? Karena Siddiq orang ini mendoakan Tuhan. Karena Siddiq benci gitu nah orang yang mendoakan Tuhan. Nah dibenci itu kekafiran ada di dalam dirinya tadi. Jadi karena itu sih kata Allah sos memandang di sini. Nah itu bukan bentuk kada toleran lah kada.
Nah cuma orang saking gitu nah menjaga akannya lawan hati gitu nah kada hendak lawas tawas memandang lawan orang yang mana menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting benar kita dalam tarekat ini harus paham bila syariat karena Allah, bila kita cinta pun karena Allah. Nah, jangan sampai itu semuanya sesuai dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai itu semuanya sesuai hawa nafsu kita. Artinya apa? Orang ada sesuai lawan kita salah-salahkan. Nah, orang yang cocok lawan kita bujur-bujurakan. Karena itu semua itu ukurannya adalah syariat. Walaupun orang ini kadang palak lawan kita, bila bujur dalam syariat ya sebenarnya kita bujurakan. Walaupun orang ini dekat lawan kita, kalau ini salah secara syariat jangan kita bela. Nah, jangan kita bela. Nah, di sini kadang-kadang ujian orang tarekat. Ujian orang tarekat tuh di situ kadang-kadang rasa pada cocok, lalu akhirnya saling membenci. Nah, ketika saling membenci tadi maka akhirnya apa? Banyak gitu nanti gugur daripada amaliyah telah yang lakukan. Karena si Rasulullah pun berpesan kepada si Iseh, qul li ashabika alla yudi ba'dahum ba'dha fa innahum yu'duni. Ujar Rasulullah, katakanlah wahai Ahmad Tijani kepada murid-muridmu agar tidak saling menyakiti, karena jika mereka saling menyakiti sesungguhnya mereka itu adalah menyakiti diriku sendiri ya Rasulullah. Karena berataan dicintai Nabi kok. Berataannya dicintai Nabi. Bila kita membalas dari segitu orang berarti kita sakitin Nabi juga. Nah gitu. Nah jadi Rasulullah SAW itu mencintai pemberitaan umat sidin. Apalagi Allah Ta'ala itu mencintai pemberitaan makhluk sidin. Jadi karena itu jangan sampai kita tuh mental orang kelas bawah. Kalau mental kelas bawah itu kayak apa? Ketika kita disakiti, anak kita orang tuh bertaat. Karena itu dulu orang menyakiti kita. Jangan kawa orang ini bertahan mencelakai orang menyakiti kita. Nah itu mental kelas bawah itu. Lalu kadang anak mengatur Tuhan, dia disakiti, dia disakiti oleh B, lalu aja berdoa supaya B ini diajak oleh Tuhan. Nah itu anak mengatur Tuhan, padahal Allah Ta'ala itu mencintai bertahan. Rasulullah itu mencintai juga bertahan nomor sedikit. Kita tuh bisa anak ya Allah, bisa anak 5. Ada anak bakal lahir. Nah, mun kuitan tuh waras. Kada ada pengombil lah saya ada. Pasti kuitan nak menambahkan berataan. Pasti kuitan hendak berataan ini bagus. Nah Rasulullah alahan pada kuitan lagi. Nah jadi jangan kita kira ketika ada kita disakiti orang langsung kita Rasulullah jin ciptakan telinganya karena itu. Karena itu kita dalam tarekat itu lalu kita seakan-akan orang tuh karena musibah, karena bala kira menyakiti aku. Orang mengatur Tuhan. Padahal apa aku bertahan dicintai sidin karena sesederhana itu pak. Mereka ada bertaubat iya. Kalau kada bertaubat ya bisa kita kena azab. Nah tapi kalau orang tersalah oleh kita aja kita langsung bina nang baper benar jangan kayak itu. Lalu sampai bawa Nabi Rasulullah SAW ini kamu dari kamu menyakiti aku. Terlalu pede, terlalu percaya diri kita karena itu. Kadang-kadang tadi saya ingin Nabi. Nah, kita tuh anak aja rela kita anak kita tuh bakal lahir. Kita mau tahu kita masalahnya apa yang harus sebagai kita tuh. Nah kita tahu sebagai kita nih kayak apa kami baik-baik aja. Sudah saling bermaafan naik gitu. Kalau lo kita nih ada dapur lagi sudah anak wah merinci-rinciakan masalahnya tuh ada dana lagi. Kayak itu juga nanti. Nah kayak itu juga Rasulullah SAW. Nah di dalam tarekat itu ada syarat nang langsung memutus tarekat apabila digawi larangan tadi itu nah
itu ternyata 3 macam itu. Menziarahi wali lain, menggabung dengan tarekat lain, atau ampih sama sekali kuil. Nah 3 buting ini yang digawi langsung memutus tarekat secara langsung. Nah coba banyak lagi syarat-syarat tarekat yang mana memutusnya itu ada secara langsung, tapi bagaimana? Nah di antaranya yang memutuskan langsung itu adalah apabila menyakiti murid syekh. Nah cuma ini jangan dijadikan dalil. Ini pintarannya biasa kita supaya jangan menyakiti murid syekh. Cuma jangan dijadikan dalil bila ada murid syekh menyakiti kita, putus sudah. Karena sesederhana itu putus akan tarekat orang. Karena putusnya itu kada langsung. Kita nilai misalnya sebagai murid syekh ini ada murid syekh lain yang menyakiti kita. Kita putus akan tarekat orang tuh putus tarekat sian itu menyakiti aku bang. Itu putusnya kada langsung. Bila menyakiti itu, bilanya kalian tahu bertaruh sejak bisa aja, tak putus dari itu hanya saya nggak tahu putus kadang itu hanya saya. Kalau orang menziarah oleh lain kita bertahan tahu kita putus. Ya Allah, kalau orang yang menggabung dengan tarekat lain Tijani, orang Tijani nih menggabung dengan tarekat lain, tahu kita putus. Kalau urusan kayak tadi kita udah tahu. Nah makanya kita hati-hati jangan menyakiti orang. Nah, dan jangan sampai gara-gara ini kita pada akan orang putus tuh, putus tuh gara-gara menyakiti aku bang. Karena itu konsepnya. Emang kita ini kan ada kemungkinan menyakiti murid yang lain buat. Nah, maulah jadi putus sama orang. Nah, jadi seperti itulah harus dipahami karena ada anak kayak itu putus kamu menyakiti aku apa itu. Ada pahamnya soal tarekat itu ada paham. Ada nama putus secara langsung. Ada cuma kada sesuatu itu Nabi istilahnya membilakan hati orang kita tersinggung kita langsung misalnya Rasulullah membilakan hati putus gue kamu gara-gara kayak itu Rasulullah itu bijaksana Sayyidina itu bijaksana. Nah, kita melihat Buya itu kayak bijaksananya Sayyidina jauh berkali-kali lipat lebih bijaksana, apalagi Rasulullah jauh berkali-kali lipat bijaksana, lebih bijaksana gitu kan. Jadi jangan kita bayangkan Sayyidina ini Rasulullah tuh orangnya kawan kemudian nanti panas-panasi kada. Ada kawan orangnya tuh bijaksana. Nah, jadi kita harus paham lah kayak itu. Jangan mutus orang karena biar ulun pribadi itu. Selain 3 macam itu kedua dimutuskan orang. Yang kelas Buya kita tetap boleh bicarakan tuh kelas Buya tuh tahu ya tempat gadget Buya itu langsung saya sebenarnya. Ada lagi tuh ciri orang Tijani. Namun ulun sekelas ulun dia itu nak ada wani kecuali 3 tadi lah. Ajar ulun wani udah orang putus. Ajar wani. Bahkan yang orang nggak ada suara kejauhan lagi tapi dia diri kerja di rumah. Wajib pagi, wajib sore, wajib hilalah. Ada suara gitu ya. Sekian tahun deh. Ada suatu kayak batu ustadz ya. Putus lah jauh tuh berarti udah putus sudah. Walaupun ada uzur juga. Walaupun ada uzur juga. Kada tahu kita. Punya kata kejauh gitu. Ini di rumah menggawinya. Walaupun ada uzur benar. Yang kedua dia belum putus akan tuh. Walaupun dia kata kejauhnya itu lah. Kada balik bang. Karena dia memutuskan tarekat orang ini hubungannya apa? Hubungannya kita dengan tarekat kita juga. Nah, jadi Rasulullah man qala li akhihi ya kafir faqad bana bi hadimah. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, maka kekafiran itu Rasulullah kembali kepada salah satunya. Bisa bujur yang diucapkannya kafir atau yang dituduhnya kafir atau kada kafir kembali ke namanya kafir. Itu juga kita memedahkan orang nih. Kami putus daripada tarekat itu kembali kepada namanya bila kalian menyambat, bila kalian yang disambat itu bujur putus atau nama nyambat nanti putus. Nah, tiba-tiba kita. Jadi nang pasti-pasti aja gitu nanti. Orang tuh jiarah mulai putus. Wani juga medahkan atau orang tuh datang ke haulan mulai putus. Kenapa putus? Karena bagian dari jiarah juga. Nah, tapi kalau orang itu memang masih
istilahnya dalam artian. Makanya Bawirid pun memutus itu bila Bawirid itu sama sekali dia tinggalkan, sama sekali tarkul wirdi tarkan kuliah. Nah itu bang kalau dikatakan putus amun ini masih bala kambingan pun masih belum putus. Ini bukan berarti lah supaya kita bala kambingan kan itu. Nah itu konsepnya. Kita tetap hati-hati karena orang-orang meninggalkan wirid ini pasti akan musibah, halal dalam ukubah. Ya pasti ada kerusakan, cuma standar lawan orang itu hati-hati. Gitu. Jangan sama-sama orang putus orang. Lain kayak Buya melihat sendiri nah orang putus di sini. Ini siapa dipakai dah. Sini melihat tahu gitu nah, tahu bukannya maksudnya sejarah kasar sendiri. Mulai kita ini kasar apa? Kasar belahan lah ya. Kasar belahan gitu nah. Yang coba-coba intinya ada itu kita hati-hati kita. Karena timbul kita pada saudara kita nanti putus. Terus waktu tadi bisa kita di afalihi. Meminhu al-basmalah di awal al-fatihah wujuban alaika di wujubil ittiba'i la ghairah wa huwa madhabu ibni habibin wa alaihi tarajus syekhi istinadan ila hadisin mu'akkadin bil qasam an Abi Bakr radhiyallahu anhu fanduhu wala sayyidina wa maulana syekh radhiyallahu anhu umri ila atrukul basmalata fi awal al-fatihah lil hadisil warid fihi an mu'ayyadi bil qasam makna. Hendaknya engkau mengikuti guru kalian, mengikuti syekh kalian dalam semua perbuatannya. Nah jadi kita berusaha mengikuti perbuatan Syekh Tijani apapun itu. Kalau kita membaca tentang Syekh Tijani, perintah-perintah sidin, apa yang digawe sidin, nah itu tergambar tuh apa yang digawe Buya tuh. Nah, kita tuh pelajari, ini ternyata ini dari Buya menggawe itu. Berarti sudah dibaca sidin tuh dan sidin menggawi. Nah itu kelebihan Buya tuh sidin ilmu tuh digawi sidin dapat. Nah dari kita nih simpan aja ilmu tuh. Buya sudah digawi sidin. Nah masuk yang disampaikan saya itu sudah digawi Buya. Contoh itu, Syekh Tijani itu sidin banyak berinfak ketika digawi Buya. Syekh Tijani itu sendiri gak tujuh muliakan tamu. Dikatakan setiap hari itu di rumah Syekh Tijani itu selalu menyembelih kambing. Kadang bahkan sampai 2 ekor kambing karena banyaknya tamu yang datang. Jadi kadang mahadangan raya korban lagi sih hari-hari menyembelih kambing dah. Syekh Tijani itu bahkan sampai 2 ekor kadang-kadang. Dan Syekh Tijani itu sendiri menanggung 70 rumah, nafkah 70 rumah itu ditanggung sendiri. Nah, jadi ibaratnya 70 satu keluarga lah yang ditanggung sendiri, yang miskin-miskin itu dibiayai sendiri. Nah, setiap pagi itu sampai ada 700 biji sih bersedekah rutin. Syekh Tijani itu luar biasa sedikit dalam urusan infak. Ada gampang-gampang. Nah, Buya sendiri tawa mau patik. Nah, kita ada sanggup. Makanya kita menjadikan Syekh Tijani panutan tuh bagaimana tepang kita mau empati sidin gitu. Apa kalau kita empati gitu. Nah, anak mau empati ini kayak apa? Mau kada tahu nanti gawe sidin. Kayak apa anak mau empati nanti gawe sidin? Apa kada tahu ya Pak? Nah, anak tahu ini di mana ya harus mengaji. Nah, itu tuh. Lu udah cak bener mengulang-ulang itu tuh. Anak tahu tuh di mana ya harus mengaji. Tanya kau apa? Tangkir aja sudah bisa tangkir udah. Wirid seorang mengaji kada, apa kada. Nah kayak apa? Anak tahu tuh mau digawisi itu kan tahu ada akhirnya. Karena digabung-gabungkan jaminan. Karena kayak itu mau orang tarekat harus taklim tuh harus ada. Sudah disediakan di jamiah mana-mana. Habis maghrib ada pengajian. Ulakai baca wajib pak, cahaya lelah habis maghrib boleh. Anak ilmu dipegemat. Setiap kali pengajian sebiji masuk, 2 biji masuk. Ini kalau pengas setiap kali pengajian tuh ada 10 poin, 20 poin, ada masuk ada lagi sebiji 2 biji masuk.
syukur juga kena minggu kain pulang, minggu kain sebiji 2 biji, minggu kain pulang sebiji 2 biji. Akhirnya banyak ilmu tuh asal gede dengar dan mau. Nah ini perlu PR kita berataan waktu jadi ini. Ya rasa cukup kadang-kadang dengan zikir tuh. Padahal zikir harus diarahkan pada sekadar rasa nyamannya aja bang ada supaya bujur itu ada dalam mereka. Asal bujur udah ujungannya apa? Akhirnya akan wudhu. Ada tuh habis wajibah pas mulai habis wajibah ke belakang kantor bodoh ada duduk pulang. beli pulang helalah habis wajibah nih jadi tahu nih karena pandir loh ikhwan lain helalah tuh ya aku aja paling nyaman makan tuh habis wajibah tuh pokoknya sebelum helalah tuh aja karena jadi keluar dari Rasul karena aku makan tuh nah aku ada bodoh aja ya juru wajib bodoh tuh helalah kada orang wajib helalah tuh bodoh ya 16 tahun tuh tali kasih kalau si bodohan helalah kenapa cerita nyata nih kita cerita fiktif aja cerita nyata lalu dia orang ikhwannya kita takunin begini aja wajib ada bodoh masa berdua bertakun dia punya helat wajib bodoh wajib dia bayar ya aku ya 16 tahun dia bahkan kita terus wajibah dari gila kan yang beda dengar tuh kalau beda dengar didengarkan pengajian didengarkan dihadiri jangan terasa sia-sia aku ini udah alim juga ada ini bagaimana alim punya langsung alim bagaimana masukkan tinggal bijian kayak orang jual makan tuh langsung ganal nggak habis makan kan udah makan bagaimana kayak juga alim tuh ilmu tuh tinggal puinan masukkan kenyataan ya oh disampaikan guru ini gini disampaikan ustaz ini gini nah jadi kan khawatir kan jika ada talim ya berarti benar kalau talim bilang talim tuh ya dah mengaradau gitu nanti ulama nukan benar kita nih sebutin orang dijadi ini kelemahannya itu di talim melihat talim kelemahannya beda dengan tarekat lain itu taklimnya semangat berhari berusaha untuk nanti lihat sore minggu pengajian hibah bis maghrib berikan namanya padahal misbah itu udah melihatnya bijak burda macam-macam nah itu kan kebalikannya ada kita nih Allah hadir misbah itu talimnya berikan kebalikannya kita nih padahal dua-duanya harus ada antara zikir dan talimnya harus berbarengan karena zikirnya kalau bertalim ya juga salah anaknya aja nah, secara aturan zahirnya salah anak kita pulang secara batinnya salah anak Mbah menurut pas berzikir macam-macam ditemui amal kada taklimnya ya Pak. Datangnya jin dan jun macam dibayang-bayanginya. Ikam adalah wali kutub asa iya ya sudah padahal di IG-nya menyambung kutub-kutuban maksudnya gitu nah kita menanggal lagi lalu akhirnya mulai itu nah di antaranya nah harus kita ikuti itu yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Fatihah dan wajib bagimu mengikuti hal ini dengan wajibnya ittiba tadi tidak ada pilihan lain dan ini mazhab daripada Ibnu Humaid dari sinilah mengikuti Sayyidina Syekh bersandar kepada hadis yang dikuatkan dengan sumpah daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Nah kalau kita mazhab Syafi'i, nah ini kan ada masalah karena dasar kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi bagi mereka mazhab Maliki, saya jadi mazhab Maliki. Nah sidin wajib, apa kada wajib baca Fatihah? Kada wajib baca Bismillah. Kecuali dari salah satu ashab Hanabilah. Ibnu Habib ini ashab Hanabilah yang mana sidin mewajibkan
Ashab Malikiyah itu salah. Ashab Malikiyah namanya Sidin mewajibkan tetap Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini pernah ditanyakan orang lawan saya dijadi kenapa biar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah sedangkan biar Malikiyah lalu jadi saya kaifa aqtadi bi Malikin wa ana atalaqqa min sayyidina Rasulillah. Bagaimana aku jadi mau mengikuti Imam Malik sedangkan aku langsung belajar dari Nabi? Karena sih langsung melihat Rasulullah Bismillah. Nah dari karena itu Sayyidi Jani radhiyallahu taala anhu Sidin kayak apapun tidak pernah meninggalkan Bismillah. Nah kalau bagi kita mazhab Syafi'i ya tentunya biasa sudah bagi kita, tapi bagi orang mazhab lain kita biasa ada Bismillah. Nah bila ini masuk Tijani ya ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya khilafiyahnya itu karena ada yang ada Bismillah itu karena ada yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari surah Fatihah. Jadi Nabi sepakati Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada Quran itu adalah Bismillahirrahmanirrahim yang di dalam surah An-Naml. An-Naml lah. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Nah, ini kan surat daripada Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Nah ini daripada Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pengasih Ilahi Maha Penyayang. Allah ta'ala alayya, jangan berharap ke anakku. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Jadi mahabbah ini tidak makan bersantai kau supaya orang mulai tunduk kisahnya nih. Itu beri wah ini rawan juga model gitu aja tak lama rumah kayak Nabi Sulaiman Nabi Bismillahirrahmanirrahim datang orang mau pajiro kalah Nabi Sulaiman rawan aja lagi kalau jibat Jepang kalah itu pakai lagi. Nah jadi itu yang disepakati dalam Quran, yang disepakati bahwa Bismillahirrahmanirrahim 6 bagian dari Quran itu hanya itu. Yang lainnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam surah Fatihah itu termasuk daripada Quran. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah iftitah di kulli surah. Nah pembuka pada setiap surah, baik itu Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya itu ada Bismillahirrahmanirrahimnya juga. Nah cuma kita mazhab Syafi'i termasuk memang meyakini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surah Fatihah. Jadi karena itu orang meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i hukumnya sholatnya sah. Dan Syekh Tijani pun seperti itu sama pendapatnya. Nah cuma kita harus meyakini bahwasanya Syekh Tijani ini Sidin kadang terikat lagi dengan mazhab sebenarnya. Orang yang selevel Syekh Tijani, selevel Syekh Abdul Hasan Syazili, selevel Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini orang sudah ada bermazhab lagi. Kenapa? Rasulullah ada di hadapan. Mazhab apa lagi? Kalian perlu lagi mazhab lain sebenarnya. Cuma karena Sidin dahulunya bermazhab Syafi'i lalu masyhur mazhab Syafi'i. Nah, kayak Syekh Abdul Qadir Jilani kan Sidin sebelum Sidin jadi wali kutub mazhab Sidin Hambali. Lalu sih masyhurnya mazhab Hambali. Kayak Syekh Tijani Sidin sebelum Sidin foto mazhab Sidin Maliki. Akhirnya Sidin masyhurnya mazhab Sidin Maliki. Padahal orang-orang masa level Sidin ini sudah ada terikat dengan mazhab. Karena 24 jam sudah bersama Nabi. Ujar Abul Abbas Al-Mursi. Jadi Sidin apa? Ujar Abul Abbas Al-Mursi. Lau hujibtu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adatu nafsi minal muslimin. Jika aku ini terhijab dari Rasulullah sedetik aja, aku pada lagi menganggap diriku di Islam sendiri. Nah ini jersey Tijani. Dan seperti Abul Abbas Al-Mursi ini bukan hanya Abul Abbas Al-Mursi. Ini setiap wali Qutbul Ghaus seperti itu jersey Tijani. Karena Qutbul Ghausnya ketika itu Abul Abbas Al-Mursi, dan setiap wali Qutbul Ghaus itu 24 jam itu bersama Nabi. Artinya hendak makan, hendak minum, hendak WC, hendak apa, izin dong Rasulullah SAW.
kamu harus buat di hadapan. Kalau lagi kira-kira nak maksiat, lagi sudah. Jangankan kita di hadapan Rasulullah, Abu ya 24 jam di belakang di hadapan Allah. Kita apa udah? Apa kembali? Salah bersalah kan. Apa di Maroko tuh padahal sudah menghindar-hindar. Jadi kamu berempat, Buya Bio kamar 2, kamar sebetulnya itu berempat kami ibu ini. Apa di situ sih Buya? Sini sini. Aku ambil kayak apa? Lebih kayaknya sudah apa ya sih? Menyewa kamar dua boneka di situ berapa sih deh? Paksa ibu di situ juga. Oh masa salah. Nak makan tuh kali, nak makan kali gitu. Dia depan Buya aja tuh. Lagi dia depan Rasulullah wali kubur itu berlambat jadi bersama Nabi. Nah, dari karena itu mereka sudah ada terikat mazhab. Langsung bertakon Nabi, apalagi masuk lagi. Justru kelebihan sidin itu kalau empat mazhab itu dosa sudah. Rasulullah ada tiga, kayak kita kan ada kali bertamu Nabi mau ada mau empat mazhab. Syafi'i, kita mazhab Maliki. Jadi sedangkan level seperti itu ada terikat mazhab dari karena itu karena kalau orang kenapa boleh kamu tuh terikat Tijani itu maka Malikiyah kita ini Syafi'iyah kalau cocok ada kayak itu orang-orang level seperti itu ada terikat mazhab lagi. Buktinya ini Sidin berteman Rasulullah kayak itu padahal ini kada mazhab Sidin tetap Sidin berbismillah karena di sini aku langsung melihat Rasulullah berbismillah. Kenapa kalau mau mati Imam Malik sih? Nah seperti itu. Nah ini hadis Jasy Tijani Amri la anfaqul basmalah fi awal fatih al-hadis al-warid fihi al-mu'id bil-qasam ma'ana. Nah, seumurku aku tidak pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam awal surah Fatihah karena ada hadis yang mendatang padanya yang dikuatkan dengan sumpah. Nah jadi ini hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar lanjut dari Rasulullah sampai dilanjutkan oleh Jibril, Israfil dan yang lainnya. Nah itu ada hadisnya intinya itu sumpah di hadis tersebut barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung bersambung dengan surah Fatihah. Nah itu jar Allah Ta'ala lah aku tidak akan membakar lisannya dengan api neraka. Nah, banyak lagi Allah wahliku lisanahu minan nar wa ujirahu ini. Intinya kelebihannya itu luar biasa. Orang membaca surah Fatihah bersambung langsung dengan baca bismillah bersambung langsung dengan surah Fatihah. Nah itu dihindarkan daripada azab api neraka. Nah itu yang dipegangi oleh si Tijani. Nah jadi kita orang Tijani berbismillah dan langsung sambung ke surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu kita jadi imam. Nah, jadi siapa jadi imam nih? Atau kita langsung jadi makmum nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah di hadis itu kan ada keterangannya harus bersambung bertangan. Ini pernah ada ditanyakan ulun nih. Pernah ditanyakan ulun ribut semalam tuh aku ini kalau memang sampai masak napasnya aja kada apa-apa ya mungkin kada sampai itu di hadis itu kan tidak menyatakan harus sampai habis seperti kada bernapas kada itu di mana di hadis itu kan benar siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim bersambung dengan Fatihah artinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin itu sudah. Ada orang tadi memaham Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kayak Imam Tarawih. Kada kayak itu gitu. Mun napasnya panjang silahkan ya. Mun Siti Jadi sini napasnya panjang ya, berapa gitu. Panjang itu berapa gitu kan. Jadi kan ada urusan napas panjang. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim bersambung dengan surah Fatihah kada harus sampai habis. Kita harus habis. Dan itu kita lihat di para syurapa, kita lihat di para masyayikh jadi imam tuh
Nanti dia sudah datang tuh pasti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin di sini. Jadi jusin sampai waladhdallin. Enggak kayak Muammar lepas. Ya coba-coba. Muammar kok tuh gitu dari awal sampai habis tuh. Nah jadi kita kayak itu itulah kayak itu. Ini silakan jadi kita baca sampai Alhamdulillahirabbil alamin cukup sudah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sisanya biar napas ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuma kita usahakan tersambung tadi. Karena di situ hadisnya itu barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim bersambung dengan Fatihah, aku tidak akan membakar lisannya di Allah Ta'ala dengan api neraka. Itu kelebihannya seperti itu. Dan sedinya ini memegari di situ sih. Nah, kita kali itu apa ini jangan kita tertinggal gitu lah. Jangan kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sambung walaupun saat ayat aja. Ini pernah juga di mana di YouTube belum dikomentari orang kalau kayak itu penjelasannya aja penjelasan lo nih kada kayak itu aja sampai habis kesambung ijazah lawan guruku aja. Jadi jalur kini jadi nah mereka ketemu nah jadi mau pada YouTube ini di ujungnya juga di mana itu ketemu juga di restoran kita belum makan ya aku menjadinya juga di mana apabila juga maksudnya itu ada linknya kan tinggal nomor polisi ini aja tahu akun apa yang menyambut ya ini memang ada juga riwayat kita ijazah lo yang harus dibaca sampai waladhdallin ada yang satu nafas. Cuma untuk kasus ini kata itu untuk kasus yang mendapatkan kelebihan hadis ini kada harus sampai habis. Nah, cuma ada memang amalia khusus membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu ada boleh nafas ada dua. Nah itu ada lagi kisahnya. Jadi nanti komentarinya tuh lain pulang itu jalurnya tuh lain pulang itu lain ini. Aku coba kisah luar dulu ya. Oh sampai habis ini. Nah lain lagi kisahnya itu juga. Jadi lu ada hendaknya mau komentar YouTube pasti lah gimana gitu ya. Tamunya kita ramai aja. Lagi kita tamu. Nah masuk dulu kita. Ini di dalam Fatihah ini luar biasa sirnya terkandung di situ Ismul Azam. Dan sir barakat kita itu dalam surah Fatihah dan dalam surah Fatih. Kadang dua-duanya itu mengandung Ismul Azam, baik itu di dalam surah Fatihah ataupun dalam surah Fatih itu ada huruf-huruf yang di situ huruf mengandung Ismul Azam. Nah dari kata itu kita gabungkan dengan hadis ini tadi. Nah jadi kita sambungkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kan mendapatkan kelebihan hadis tadi. Karena dia itu Bismillahirrahmanirrahim harus bersambung bang. Karena Bismillahirrahmanirrahim aja gitu, nah kalau bersambung ada itu. Nah itu harus kita ikuti lah jadi. Jadi bukan masalahnya dari nomor ringan itu tadi mau dulu. Belum lagi nomor berat-beratnya ya. Kayak tadi nanti kata-kata awal kita nomor ringan barang dulu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, karena seperti itu sih setiap kali baca surah Fatihah. Menghendak sampai habis kan ya waladhdallin ya pokoknya cuma tajwidnya harus bujur. Kalau tajwidnya udah bujur, jangan. Apalagi pun ada asma dahulu sudah penyakit jantung harusnya ya. Bujur mangga bahasa banyak lagi. Nah, kalau itu awalnya minum obat ya soalnya. Nah, kalau itu dibaca sampai habis. Nah, jadi tarawih itu tarawih itu kalau kawal imam itu ibaratnya sekali nafas dan tajwidnya bagus silahkan. Tapi kalau ini bacaan tajwidnya hancur jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi sudah tak gerumuk hurufnya tuh yang waladhdallinnya aja langsung dari dijawab amin amin juga. Kayak apa? 23 rakaat 7 menit selesai. Jadi malaikat bingung mencatatnya kan. Bila rokok, bila sujud. Dia kan bisa sembahyang apa itu. Jadi bala aja sembahyang itu. Lapor. Nah itu harus diperhatikan.
Nah, termasuk tumaninah orang tijani itu tumaninahnya minimal 3 kali tasbih. Kita kalau ngomong Fatimah Syafi'i dalam tumaninah sholat lah, Syekh Tijani sih mensyaratkan aqallu qadri tumaninah salah satu tasbihatin mutanakhiyah. Nah, paling minimal bagi orang Tijani itu 3 tasbih, 3 kali membaca tasbih, dan itu pun membacanya lambat. Nah, bila ini cepat itu 5 kali minimal. Semangatnya semangatnya nah, itu 5 kali itu. Namun 3 kali itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, yang masuk ke Madinah menurut saya di bawah itu ada masuk. Nah, kalau dalam Syafi'i kan kalau ke Madinah subhanallah ya Allah. Nah, kalau dalam pendapat Siti Jani paling minimal tumaninah itu dengan membaca 3 kali tasbih, dan itu lambat bacanya. Kalau hendak cepat itu 5 kali. Nah, jadi kalau Siti Jani itu kalau ada khilaf setiap kali sholat itu bahkan sampai 12 kali ya tasbihnya. Jadi kalau orang-orang luar itu kalau anak sembahyang di jauh ya Siti Jani. Karena sih mas orang ada alim gitu kan, orang ada Tijani ada maunya. Siti Jani kan baca dan itu luar biasa hasilnya dalam sholat. Nah, ini kadang-kadang pilih mau dulu mungkin anak yang sembahyang berjamaah di luar ini. Apa kita ketiga terus itu umat? Jujur aja, di 5 itu majunya kayak imam pada dunia lah. Asal pakai kampungan terus sembahyang. Iya sudah naik, kita imam nih. Kita masih aja untuk berbu sujud. Boleh ya bang, dalam pikir itu ada masalah. Ada masalah itu secara pikir itu terlambat kita. Sedikit lebih berat, cuma kali nyaman benar ya. Laju benar, kawannya jadi imam ya pak. Orang kalau ke Madinahnya sekadar subhanallah aja, mau berjalan sekali aja. Makinannya tarawih rumah. Bermegah kita mau mati. Orang luar atau kadang-kadang jadi imam. Karena Allah Akbar subhanallah, subhanallah hamidah, Allah Akbar sujud subhanallah jadi ulangan. Secara fikih sampai ini sahaja pak, cuma kita lah ngomong pati. Nah itu lah ngomong pati. Jadi kita mikir-mikir juga di masjid itu ibaratnya kalau sebagai Jumat kita ada pilihan malah kalau sebagai Jumat gitu lah. Kalau di selain sebagai Jumat gitu lah. Dilihat dulu imam tuh mentara kelajuan itu cari imam lain aja kita. Sampai kita lambat gitu lah. Ya nang laju ini kan tujuan kan manom yang natural tuh gimana lambat tuh. Ya tiba hubungan Muhammadiyah itu lambat tuh. Rokoknya lambat, sujudnya lambat. Buat itu tarawih 8 rakaat sama atau kayak orang. Sama tuh kan ya. Buat yang juga. Mulai yang namanya aja mulai hidayah syah ayatnya. Nah jadi kita wajib seperti itu memfatisihlah. Jadi jangan sampai tumaninah kita tuh kurang pada 3 kali tasbih mutarakhir. Bila itu pada saya menurut saya dijadi pada saya sedangkan panutan kita nih teladan kita. Ada lagi beberapa ikhtiar fikih sejenak. Itu tadi antaranya yang mau ingat 23 Bismillahirrahmanirrahim lawan tumaninah di dalam sholat. Jangan sampai kan di hadis itu kita sholat itu seperti ayam yang waktu makan, mematuk makanan tuh, lah takun karena kritik gitu. Itu penting kan. Ada lagi pertanyaan? Ditanyakan?
Ustaz, Iya. kalau tadi misalnya pertimbangannya kayak itu kayak apa misalnya lah, artinya kita hendak mentumaninah, hendak mana tadi mungkin berjamaah kita seorang atau apa, jadi akhirnya kan di masjid yang secara umum kita ada keempat gitu nah tetap tuh Kau aja umpat sebenarnya kau aja. Kalau ulun pribadi, ulun bukan padahal ada boleh lah masjid secara umum tuh, cuma ulun kurang nyaman gitu. Boleh aja. Yang ada boleh itu jangan sampai imam itu sudah masuk ke rakaat kedua kita masih belum rokok, berarti batal gitu. Imam itu sudah masuk rakaat kedua 3 rukun panjang lah. Rokok, kemudian lagi sujud, yang pertama sujud kedua, imam sudah naik ke rakaat kedua, kita masih belum turun rokok, ini batal sebenarnya ini. Karena sampai segitunya juga bang. Cuma kita bisa hilang di tikungan sedikit, nah, rokok tuh misalnya. Terlambat sedikit kita, asal jangan kita terlambat 3 rukun panjang, nah, itu batal bang. Nah boleh aja, karena apa? Imam di luar tuh. Cuma itu tadi kita perhatikan jangan mengumpati imam. Nah ini misalnya ya tidak, kita tetap dulu baca tasbih. Tahu itu dapatnya imam masa kali tasbih aja ya Pak. Subhanallah azim. Nantinya sudah Allahu Akbar dia. Ada itu. Nanti kita tetap pun kita itu lah. Cuma terlambat kayak itu kan membatalkan sholat. kalau bagi kita yang khususnya yang bertarekat nih mana lebih utamanya kita mengikuti sekta artinya dengan khusyuk dengan kayak orang guring bangun guring tadi kan istilahnya yang istilah dalam kitab jalan. Nah kita mempati sekta atau kita umpat ke umum nah lebih utamanya untuk kita yang bertarekat khusus. Kalau menurut saya itu bukan sekadar lebih utama kadesah. Menurut saya dia itu bila kurang daripada 3 kali tasbih, tumaninanya itu belum dapat. Jadi kadesah sebenarnya. Nah, gimana ini? Itu bukan sekadar utama, mana kan kadesah. Nah, tantangannya itu di situ tuh ya. Kita harus ingat gitu nah. 3 kali tasbih itu minimal. Dan mutarakhi ini lambat gitu membacanya. Kalau masalah kayak orang mau itu ya lagi bang itu kan masukan lo kan masuk bahasan itu lebih abdolnya aja. Sholat itu seperti orang bangun guring gitu lah. Makanya kan kalau sholat orang kayak bangun guring itu ada kesamaan gerakannya lo tai chi gitu ya. Allahu Akbar kayak tai chi. Iya. Itu ada hukum meditasinya juga di situ. Lalu efeknya tuh tenang akhirnya. Guyang zawiyah. Itu lebih lapar sebenarnya itu tuh. Sebenarnya waktu biasanya 10 rakaat, lawannya kayak itu 4 rakaat, jauh lapar sebenarnya itu. Karena lambat ini gerakan lapar. Dengan gerakan lambat jauh lebih lapar. Sama dia baca Quran tuh, lambat baca, lawan tajuk, lapar lambat. Walaupun kadang banyak manusia kan. Nah, itu ibaratnya juga. Kalau baca Quran itu kan orang terbiasa lambat ya kawan kita aja, tapi orang terbiasa juga orang lambat. Nah itu hukumnya itu. Nah jadi untuk 3 kali tasbih bukan sekedar lebih abdul mana, tapi itu sudah kewajiban. Bila kurang pada kalian itu menurut saya jadi lah yang macam sapi itu nggak besar. Sedangkan kita kan udah guru kasih Iya. Apa sih ada? Jadi bila kita beriman, orang tidak lalu kita tetap aja 3 kali tasbih dulu gitu lah. Minta karena imamnya laju benar tuh. Ada boleh kita istilahnya menggasak juga gitu lah. Ada saya aku. Nah itu menurut saya jadi. Itu pun pertimbangan ulun kadang-kadang tujuan berjamaah di luar tuh. Ini ulun jalan merasa kenyamanan Jepang ada dapat kadang-kadang tuh. Ujung-ujungnya kau lah ulun timbul akhirnya sebenarnya bisa Muhammadiyah juga ya lambat. Soalnya aku kata Muhammadiyah, saya mau juga di Muhammadiyah lambat ya, pukulannya jangan gitu kan. Ujung-ujungan dia turun tuh. Biar lah belajarnya sekali jangan supaya aku juga.
Kadang-kadang maunya itu Pak, ibadah kita nih lah menjadi permasalahan besar itu dari segi bacaan, kadang-kadang itu pada pas juga. Kadang-kadang tuh dipaksakan orang Tuhan sudah bacaan tuh pada pas gitu. Gara-gara hendak memakai paling abdolnya itu ya khatib ya imam. Tapi Tuhan dan barangnya yang jadi khatibnya apa? Si baculan sudah dipaksakan jadi imam ya pilor betul-betul yang dipaksa-paksa lagi ya. Makanya kan kalau Muhammadiyahnya lain, imamnya serba lain, khatib lain, so imamnya apa harus sama. Kadang-kadang ada wajib kita pakai pikir itu malas sih mana sudah keadaannya mana mantap masih. Ulun paling anu tuh naswa kadang-kadang ulun udah kita nih apa gitu. Maksud ulun itu menjadi masa tetangga ilmu Quran itu harus susah gitu membaca Quran tapi nanti hendak juga surah-surah Baqarah itulah. Ibadah baca tuh surah yang sesuai aja di bawah juz 30 itu. Nah, mau takasur apa? Ini hendak bau dia surah Baqarah. Umat anak aduh langsung ilfil sembahyang faqala anbi'uni bi asma'iha kayak apa dah itu dia lagi wakaf orang Astagfirullahaladzim ambi'uni bi asma haula asma satu kata haula satu kata isim syarat di wakafnya kayak gini ya fakola ambiuni bi asma'iha astagfirullahaladzim aku pula aku murkan aku bingung kayak kaya aja aku lagi aku bingung itu belum lagi gunanya belum lagi ngalih kan bisa nih kita tuh sembahyang tuh hilang musuhnya kadang-kadang kenapa jadi kayak ini itu otomatis sudah kenapa jadi kayak ini astagfirullahaladzim jadi imam kayak ini kenapa nih kadang anak kita jadi imam kita cari pak bagus lagi gitu nah. Kalian yang menyambat ini gara-gara seorang anak muncul kan dan suara paling gak sakit. Itu dah Pakola ambi bi asma'iha juga. Ya kayak kamu mengaji juga melawan nasihat apa orang itu kayak itu kamu bedanya kayak itu. Serius? Ambi bi asma'iha aja kayak apa juga? Orang itu belajar nahwu asma haula. Haula itu hanya ditambah ulanya ke isyarat. Ini Pakola ambi bi asma'iha aja. Perayaan orang baca surah Baqarah itu rusak. Ada juga dari Rasul Sulaim hendak juga nih kayak orang serius nih cerita nyata juga kawanan juga cuma beberapa hafal lalu hendak juga nikahan surah Ar-Rahman Ar-Rahman yang hadir ini kan kawanan juga deh aduh jiwanya supaya kita aja kulit babi ayi Allah untungnya kan ada Rahman ya lalu jar pengulunya nanti aja lanjutin di kamar aja oh makin banyak hadir itu sopan banget ya kawan dan hadir itu sopan banget aja jadi jar kawannya kenapa kan nggak Rahman gitu bawa asri ya kan asri jadi pikir-pikir aja dulu merasa tentang hafal bilang Rahman itu kulit apa lagi jadi pengantin ya Allah. Wah, gugus sudah hendak unboxing. Iya, jangan mau Ar-Rahman biaya Allah mau penghulu nanti ya lanjutin aja di kamar penghulunya. Ini kejadian asli, aja kawan. Aku hadir semalam tuh dia sumpah aja. Nah hadirnya sumpah lagi aku diri juga. Jangan mau mudah-mudah aja menasab petang hafal perayaan ujung kesusupan diri. Ada lagi tahu kan? Itu ada juara banyak sujud terakhir. Kedua sujud terakhir. Itu ada juara dari dia tuh. Sujud terakhir tuh ada yang mengaji dalam surat Fatihah juga. Atas dia. Karena waktu bagian dari doa ada sujud terakhir kita. Semua doa. Si wali putar itu kan aku diturutin.
Wirid lazim aja 2 jam tuntung lepas. Si wali mutalib luar biasa musyawarah. Wirid lazim pagi itu 2 jam tuntung. Wah kita kan mengarung lagi berapa kita sudah kita mengarung lagi sudah. Si wali mutalib itu si Wirid anak si kubur dari loteng kan bergerak. Masya Allah. Wah main kapian. Meninggal masih kubur dari loteng. Orang buat musyahadah sudah pada tahu lagi gimana apa. Dan sini ketika habis Wirid itu kan mau dijepret langsung pas. Berat kan sini. Nah kalau kita mau empatin kan itu 30 kali soal empatin jadi habis bangun. Habis lah. Lagi sudah. Pas bangun kerja. Ada tinggal orang ya mas, meninggal aja mas. Ini meninggal tahun ini. Kalau kita viral kami jangan meninggal sujud jangan. Ahlinya, Apa ambil kamera? kan aja. Sudah hanya dari itu sudah. Iya. Al-Fatihah. Allahumma